Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kawan-kawan media, jurnalis, ya, YouTuber, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran di press conference ini. Ini press conference yang terkait dengan pengajuan RRT kepada PPID Polda Metro Jaya terhadap permintaan salinan. Tentu yang bukan yang asli, salinan 709 dokumen yang mereka katakan dan mereka katakan beritakan pada waktu gelar perkara khusus bahwa katanya mereka sudah menyertakan 709 dokumen. Tetapi daftarnya paling tidak ada 505 yang dari UGM yang banyak dihitamkan. Oke, saya mau membacakan suratnya. Nanti lebih lanjut teman saya, ya, rekan penasihat hukum Al-Katiri yang akan menyampaikan hal-hal yang merupakan tambahan, dan nanti saya akan memperlihatkan daftar dari UGM-nya yang dihitamkan semua, alias bahwa dokumen itu tidak diberikan kepada kita. Oke, ini yang saya mau bacakan, ya. Suratnya tertanggal 2 Februari 2026 kepada yang terhormat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, atau kita biasa menyingkatnya PPID, ya, Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya, Jakarta. Dengan hormat, kami kuasa hukum yang tergabung dalam tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo Rismon Sianipar Fauzia Tiasuma dalam kurung Bala RRT yang beramat di Golden Centrum dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2026 terlampir yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA. Kami serahkan pada satu orang untuk berkorespondensi, tetapi ini atas nama Bala RRT. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Roy Suryo Rismon Sianipar Fauzia Tiasuma dalam kurung RRT. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, kami meminta salinan ijazah saudara Joko Widodo berikut daftar 709, ya, yang mereka sebut dokumen garis miring surat yang disampaikan pada acara tersebut. Berikut daftar 505 item barang bukti sebagaimana disebutkan dalam surat tanda terima Polda Metro Jaya dari Unitas Gajah Mada yang tanggal 21 Juli 2025 yang juga disampaikan pada kami dari PPUD Unitas Gajah Mada terlampir. Jadi kami meminta data dari PPID dari Unitas Gajah Mada, dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya, dan itu salah satu bagian dari 709 itu. Bahwa permohonan ini kami buat guna kepentingan perlindungan hak-hak hukum klien kami yang telah ditersangkakan sehubungan perkara ijazah saudara Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat PPID Polda Metro Jaya dapat memberikan dokumen-dokumen yang kami minta tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, pemohon informasi kuasa hukum Bala RRT, Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA, dan kemudian juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Komisi 3 DPR RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, dan Arsip. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy Rismon Tiva ini kemudian ditersangkakan. Itu pengantar dari saya, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara Abdullah Al-Katiri untuk menyampaikan hal-hal lain yang belum saya sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah dibacakan bahwa 709 dokumen atau surat yang dikatakan oleh Bang Refli tadi, itu adalah kami dapatkan dari gelar perkara. Gelar perkara pada saat itu khusus ya disampaikan bahwa ada barang bukti 709. Ya kan? Dan juga kita juga sudah mendapatkan langsung dari PPID UGM, yaitu berita acara penerimaan dokumen yang mana 505 ini bisa dikatakan semua dihitamkan.
Padahal ada konsekuensi ya, kalau dihitamkan itu harus melalui uji konsekuensi. Jadi tidak sebegitu aja. Apakah ini dalam penghitaman ini sudah diuji konsekuensi apa belum? Nah, karena itu sudah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya ini. Saya sambil buka lembarannya ya. Boleh. Nih, silakan teruskan. Iya. Ya coba lihat ini, dihitamkan semua. Nah, karena dihitamkan kami tidak tahu, apalagi status kami sebagai tersangka, yang mana kan tersangka ini berhak mengetahui ya kan bukti-bukti apa yang dipunyai. Dan kami tidak yakin bahwa 709 dan sampai 505 itu adalah benar-benar bukti dari perbuatan pidana. Yang dimaksud barang bukti itu adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana. Bukan cuma barang-barangnya orang dikumpulin dan sebagainya. Oleh sebab itu karena kami penasaran, kami juga ajukan ke PPID, yaitu daftar, kami minta daftar loh. Daftar 709 yang dari gelar perkara dan 505 itu yang langsung dari UGM yang ditembuskan pada kami. Hitam semua ya? Oh? Ya itu. Ya, semuanya dihitamkan. 505. Ya, ini. 505. Ya. Saya juga bingung apakah mereka itu disita. Apakah mereka mau barang-barangnya disita? Contohnya ijazah pembanding dan sebagainya. Kami tidak yakin. Apakah paham yang seharusnya disita itu adalah bukti yang langsung berhubungan dengan perbuatan itu. Satu contoh ya, kalau ada satu peristiwa keracunan, ada satu cingkir yang dibuat meracun orang sehingga terjadilah kematian seseorang, maka yang disita ini cingkir ini. Karena ini langsung berhubungan dengan perbuatan pidana itu. Bukan cingkir-cingkir orang yang ada di meja-meja itu yang disita. Jadi ini bukannya artinya hanya mengkoleksi barang bukti, tapi tidak paham bahwa barang bukti itu harus berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh sebab itu kami yakin sesuai Undang-Undang KIP, maka kami ajukan ke PPID Polda Metro Jaya sini. Yang mana dalam 10 hari mereka harus menjawab. Jika tidak menjawab, biasanya ada toleransi 7 hari. Jika tidak dijawab, maka kita akan ajukan ke atasan BPID. Dan itu dalam waktu 30 hari. Jika tetap tidak dijawab, terpaksa kami ajukan permohonan sengketa di KIP. Atau biasa permohonan kalau orang awam bilang gugatan ya kan, ke KIP. Karena KIP pasti mempertanyakan apakah yang dihitam-hitam ini memang sudah melalui uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu bukan katanya, tapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya undang-undang KIP, yaitu Undang-Undang Nomor 14 2008. Itu saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kawan-kawan semua ya, biar tidak misleading, sesungguhnya kasus ini adalah kasus yang menersangkakan Roy Rismond dan Tifa. Maka sesungguhnya kan yang harus dicari barang bukti dan kemudian jadi alat buktinya adalah apakah kemudian RRT, Roy Rismond Tifa itu betul-betul melakukan sebuah tindak pidana, dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada mereka. Tindak pidana fitnah, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana ujaran kebencian, tindak pidana mengedit dokumen dan merusak dokumen publik, tindak pidana membuat dokumen yang tidak otentik menjadi otentik. Tetapi ini bukan sidang pembuktian ijazah sesungguhnya. Nah, kami khawatir jangan-jangan 709 itu nggak ada kaitannya dengan RRT, tetapi so-called ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Kalau itu masalahnya, ya harusnya dia datang ke CLS, Citizen Lawsuit, bawa semua bukti bahwa ijazah itu asli. Nah, ini kan aneh, mereka menunggu sidang pidana, tetapi sidang pembuktian yang sudah running, berjalan, tidak mereka ikuti. Padahal katanya kalau dipanggil pengadilan mereka akan datang. Nah, ini bentuk tidak konsekuennya Jokowi ya dalam membuktikan bahwa dia memang memiliki dokumen atau ijazah asli. Karena itu ya kami tetap meragukan bahwa dokumen asli yang katanya diperlihatkan ya pada tanggal 15 Desember 2025 itu ya dokumen yang menurut kami tetap dokumen palsu yang
keyakinannya sampai 99,9%. Itu yang ingin kami tambahkan. Silakan yang lain kalau mau. Rekan Ramdan ke sini nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Any question? Ini Ya. kan udah berjalan 3 bulan ya. Ya. Selanjutnya 3 bulan. tersangka. Ya. Terus kenapa baru sekarang kepikiran buat minta salinan barang? Begini, bukan setelah jadi tersangka, jangan lupa baru Desember 709 itu di-reveal kan? Baru diberitahukan bahwa ada 700 dokumen yang dijadikan barang bukti, 709, dan itu baru kita ketahui pada tanggal 15 Desember 2025. Tentu di antara kita kan berproses ya. Kan kita banyak hal yang kita kerjakan. Tidak hanya mengirim surat kepada PPID ini, dan juga kami bicara tentang konsekuensi menguntungkan atau tidak bagi klien kami, dan akhirnya ya kami layangkan surat itu dengan menunjuk person in charge-nya Pak Al-Katiri begitu. Ada lagi? Saya Mau tambahkan? Silakan. boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Memang kami sebelumnya kami dapat isu bahwa ada 709 dokumen. Tapi kami secara legal, secara sahnya, yaitu sejak di gelar perkara. Ya, tanggal 15. Karena kami kalau membuktikan tidak boleh di luar. Tapi gelar perkara ini makanya kita gunakan sebagai bukti formil bahwa itu disampaikan pada kami. Walaupun tidak diberikan. Makanya jadi kami penasaran, oleh sebab itu kami meminta. Jadi sejak itu bukan itu kami mencari formilnya, ya kan? Kami nggak bisa mengajukan sesuatu permintaan tapi tidak ada dasar formil, gitu. Ini diajukan kalau buat Iya, hari ini. Hari ini akan diajukan. Jadi kita press conference dulu, baru kemudian kita akan ajukan. Apa? Suratnya? Nih, suratnya ini. Oke. Jangan mengajukan bala RRT ya. Tahu singkatannya Balai RT. Bagus. Sudah? Oke, saya geser sedikit biar adil. Nah. Oke. Ya. Jadi memang ya ada banyak perkembangan hukum baru yang bisa kita manfaatkan untuk keadilan, terutama keadilan bagi mereka yang diduga dilakukan tindak kriminalisasi terhadap mereka. Jadi kita menggunakan segala saluran. Kubu Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Jangan sampai kemudian pengenaan pasal-pasal itu formalitas saja dan kemudian akhirnya juga dianulir. Tetapi korban kan sudah ada. Korban misalnya 1 tahun hampir mereka tidak dapat bekerja dengan baik, padahal di antara RRT ini ada yang sedang menyelesaikan 2 disertasi, bayangkan, sekaligus paralel, disertasi doktoral di Unpad dan doktoral di UI, 1 ilmu kedokteran, 1 ilmu politik, bayangkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada masalah saja, pecah kepala kita menyelesaikan 1 disertasi, apalagi harus menyelesaikan 2. Pidana itu kan. Jadi hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi, dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Nah itu kan namanya tidak paham berdemokrasi. Dan unfortunately ini dilakukan oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara de facto. Begitu. Ada lagi? Jadi itu barang buktinya itu belum ketahui apa-apa aja. Barang bukti yang sudah kita ketahui sokol ijazah asli.
Ya kan? Itu kan satu yang ditunjukkan atau dua lah, yaitu ijazah SMA. Jadi pada gelar perkara khusus itu dari 709 barang bukti hanya dua yang mereka tunjukkan, yaitu ijazah yang katanya sokol asli dan baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ijazah SMA, di mana waktu kita diperlihatkan pada pukul 11 di klaster kedua itu hampir di pukul 11 malam ya, itu kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh kemudian memotretnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan kami semua menantang, kalau mau jalur di luar pengadilan, ya bikinlah konferensi yang menguji keaslian ijazah tersebut dan di depan publik, bila perlu pakai siaran langsung begitu, mengundang pakar-pakar independen bahkan dari luar negeri juga, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat umum dari para pakar ini kalau kita mau mencari kebenaran substantif. Tapi kalau yang kita cari adalah bagaimana melindungi orang dari kekuasaan, dari aib besar yang mungkin akan terungkap, itu lain lagi persoalan. Kita kan sebagai bangsa, tujuan RRT itu bukan menghukum Pak Jokowi, tapi hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja. Dan RRT tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memalsukan ijazah, nggak pernah. Yang adalah ijazah Jokowi palsu berdasarkan scientific research yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan dalam jangka yang lumayan panjang sejak tahun 2022 ya, kalau Dr. Tifa misalnya, dan mereka sudah bukukan dalam Jokowi's White Paper. Jadi kalau mereka dikatakan bukan melakukan penelitian, tunjukkan apakah Jokowi's White Paper itu karya sampah atau itu karya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Bang, tapi secara kasat mata pas lihat ijazahnya yang ditampilkan dalam persidangan seperti apa dari pihak kuasa hukum ya? Ya, ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya embos itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original. Dan ditambah lagi pada logika yang berjalan, dua logikanya. Kenapa harus ada larangan untuk memotretnya, larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question ya kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Padahal sudah ada korbannya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal perdebatan mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah ini sudah ada minimal sejak tahun 2022. Maka berdasarkan logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami misalnya Roy Respon dan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Dan satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Kemarin kan sempat Ya. melakukan untuk pemeriksaan forensik mandiri. Iya. Jadi itu Ya, kami memang mendapatkan jawaban-jawaban yang tentu tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Rupanya mereka tidak dispesialisasi di sana lagi. Ya, jadi karena mereka tidak spesialisasi di sana lagi, ya sudah, kita kemudian tidak bisa menggunakannya. Apakah mereka menghindar atau tidak, kami tidak tahu. institusinya. Ya, institusinya, kami tidak tahu. Tetapi jawaban formalnya adalah mereka tidak bisa melakukan karena mereka tidak melakukan lagi spesialisasi di sana. Jadi peruntukannya sudah peruntukan yang lain. Nah, karena itu menurut saya, kalau memang dalam negeri tidak ada yang bisa melakukannya, ya harusnya luar negeri, yang terdekat Singapura. Ya kan, misalnya begitu. Apakah kemudian bisa dilakukan pengujian ke Singapura? Ya kalau memang dibutuhkan, why not? Kan tidak jauh juga. Nah itu yang kami harapkan. Karena yang ingin kami cari adalah kebenaran substantif, bukan kebenaran prosedur atau upaya untuk melindungi seseorang. Karena kami membaca ini ada a big skenario untuk melindungi seseorang, ya kan, dari skandal yang besar yang bakal terungkap seandainya memang proses ini berlangsung secara adil dan transparan.
Itu yang kami. Polisian diizinkan nggak Bu? Eh, jadi ada yang mau jawab ini. Jadi jadi gini, ada dua hal ya. Mereka mempersilahkan, ya kan? Tetapi kami mengupayakannya sendiri, gitu. Jadi kalau seandainya misalnya kami mendapatkan itu, ya kami bisa masukkan sebagai tambahan bukti kan, begitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah sampai sekarang belum ada institusi yang menyatakan sanggup untuk melakukan pemeriksaan itu dengan alasan bahwa spesialisasi mereka tidak di sana lagi. Itu dari 2 dari 3 institusi yang kami surati. Kami tinggal menunggu 1 institusi. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana. Kalau enggak ya tadi kita harus cari yang namanya the second opinion, the third opinion. Nggak mungkin opini itu hanya satu-satunya dari penyidik. Karena dalam konteks pidana, penyidik dan Bareskrim Mabes Polri, ya lapor itu kan satu kesatuan mereka menghadapi kami. Dan kita tahu kasus ini adalah kasus yang nuansa politiknya tinggi. Jadi kita melawan negara yang digunakan oleh mantan presiden untuk melapor. Walaupun laporannya delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah, tapi toh ternyata tidak menghalangi penyidik untuk mengenakan pasal yang enggak, overcharging. Makanya nanti pekan depan sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuses of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita tunggu saja. Mungkin bisa disebutkan siapa namanya? Salah satunya Maijen Sunarko, kemudian Sri Rajasa, ya, kemudian ada yang mantan Hakim Agung Dwi Cipto, ya, Dwi pokoknya Pak Dwi, dan yang tercatat ada 17 orang. Apakah akan bertambah atau berkurang nanti kita lihat. Karena saya baru spill ya, tetapi dokumen resminya sedang dipersiapkan, terutama surat kuasanya ya. Menggugatnya ke pengadilan negeri dong. Pengadilan negeri tempat wilayah Polda Metro Jaya ini di mana? Jakarta Pusat atau Selatan? Selatan. Nah, berarti Jakarta Selatan. Gitu. Aduh, saya spill ya. Ini baru di spill dong. Ini belum resmi ya. Karena baru di spill saya akan buka biar nggak salah ya. Biar. Oke, sebentar. Kan kalau lawyer itu harus buka catatan. Salah nanti. Nah, kalau ini nggak apa-apa, nggak buka. Ntar. Tuh, rupanya Anda. Nah, oke. Ntar, kalau Anda sabar ya. Kalau Anda sabar. Nih. Saya membacakan beberapa di antaranya, tapi dengan disclaimer bahwa ini belum resmi ya. Dengan antara lain Kolonel Laut Hasnan, Laksma itu Laksamana Muda atau Madya? Laksamana Muda mungkin ya. TNI Purnawiran Sony Santoso, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, Laksma TNI Purnawirawan Dr. Gigi Muryono Aladin, Kolonel Purnawirawan M. Nur Saman, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto, Kolonel Purnawirawan Kusumastono, Marsda TNI Purnawirawan Amin Syah, Kolonel Purnawirawan Joko Indro Wahyono, Marsda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin, Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna, Kolonel Purnawirawan Supandi Ali, Marsda TNI Purnawirawan Nazir Shah. Jadi ada beberapa sipil diantaranya karena mereka tergabung dalam forum Purnawirawan TNI ya. Nah, itu forum pejuang Purnawiran TNI kalau tidak salah, FPP TNI, dan di antara mereka ada yang sipil ya. Jadi karena pengurusnya tidak semua dari kalangan purnawirawan tapi juga ada yang sipil. Nah, itulah beberapa nama yang akan menggugat penyidik Polda Metro Jaya ke pengadilan negeri. Apakah nanti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kita akan lihat ya. Sepertinya Jakarta Selatan karena lokusnya kan di sini kan, Jakarta Selatan. Wilayah hukumnya ada di sini. Oke, silakan. Rekan Ramdan mau mengupdate. Makasih. Baru saja kami wajib lapor. Bentar bang. Wajib lapor Dr. Tifa ya, salah satu dari RRT
Dan yang kedua, tadi kami juga ingin update terkait dengan saksi-saksi kita yang kemarin kita ajukan kembali. Tadi gampangnya saya sebut satu saja, Pak Din Samsudin ya, Ya. yang kita minta kemarin tapi belum dijadwalkan. Nanti kita minta tadi segera dijadwalkan karena kebutuhan kita adalah segera melengkapi suatu peristiwa dan mereka itu ahli. Yang kedua tentu saja tadi Pak Al-Katiri dan Bang Repli ini menyebutkan rekan Repli dan terkait dengan PPID. Tadi kita minta juga kuasanya dari Dr. Tifa sehingga lengkap nih Bang Al-Katiri, semua lengkap sudah diterangkan semua oleh prinsipal Pak Rosuryo, Rismon maupun Dr. Tifa sehingga bisa kita ajukan sekarang juga ya setelah kita wawancara ke Polda Metro hak kita untuk mendapatkan informasi tadi terkait dengan bukti maupun alat bukti lainnya. Yang ketiga tentu saja ada kami mengundang ya teman-teman media nih pada hari Selasa kami sudah dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, Panitera sudah memanggil kita untuk bersidang pada Pukul 14.30. Ya, hari Selasa tanggal 10 Februari pukul 14.30. Tentu saja sidang pertama ini adalah pemeriksaan berkas dan kemudian atau dismissal ya dengan 3 hakim konstitusi dan nanti kami sudah disiapkan 12 seat untuk para PH dan kemudian 3 seat untuk para prinsipal. Sehingga kemudian pemeriksaan ini bisa selesai, berkas kemudian sudah kami siapkan, kita masuk nanti pada sidang material ya karena ini masih di dismissal. Itu update kita. Oke, ya cukup ya. Kalau tidak cukup, kita cukupkan. Pak Al-Katiri ada tambahan sedikit? Cukup ya? Ya sudah. Terima kasih.